Hai Taslover, welcome back to Tasuma. Masih bareng Rahma as a guide for Tasuma Content, dan masih bareng Plisuma juga as a man behind the concept. Kita masih bahas putaran gadget, dan kali ini di bulan April bisa dibilang bulan-bulan yang baru dan masih awal-awal banget. Kita bakal ngebahas salah satu gadget yang juga baru-baru rilis. Nah, yaitu Samsung Galaxy A53 5G yang baru aja rilis dan harga resminya itu 6 jutaan, tapi kita dapat di angka 5,6 di marketplace, dan ini bisa dibilang sebagai penerusnya Samsung A52 reguler. Bukan Samsung A52s ya, itu beda lagi ya Taslover ya. Nah, dengan boxnya yang cukup minimalis dan tipis ini, makin penasaran gak sih apa aja muat di dalamnya dan gimana bentuk fisiknya, bakalan mirip banget gak kayak kakaknya atau ada beda-bedanya gitu. Langsung aja kita bakalan intip di dalamnya, tapi jangan lupa buat subscribe dan turn on notification dulu ya. Oke, ini dia boxnya atas lower ya. Untuk boxnya sendiri dia warnanya dominan putih, kanan kiri, samping, belakang, atas, bawah ini putih, dan ini di belakangnya juga ada bundle SIM cardnya langsung. Nah, ini nih dapat kuota 120 GB setahun. Lumayan ya kan? Nah, langsung aja kita sampingin dulu, kita bakal buka langsung boxnya. Oke. Ini ada stiker IMEI-nya, ada unitnya sendiri. Kita kesampingin dulu, kita fokus untuk di bagian dalam. Nah, oke, ini ada kabel charger, ini Type C to Type C. Kemudian ada manual book dan ada kartu garansi juga di dalamnya. Terus ini ada SIM ejector. Kita bakal coba lihat ntar gimana SIM tray-nya. Nggak ada apa-apa lagi ternyata, guys. Ini nggak ada adaptor dayanya juga. Nah, selain nggak dapat adaptor daya, di sini udah digini-giniin juga nggak ada yang turun. Ternyata di sini nggak ada juga si adaptor daya, terus nggak dapet soft case dan nggak dapet headphone-nya. Ini nggak dapet headphone, apakah audio jack-nya masih ada atau enggak? Kita coba aja langsung lihat sekarang ya. Cus! Oke, ini dia unitnya, si Samsung Galaxy A53 5G. Ini ada selling point-nya sendiri, Infinity O display, quad kamera with OIS, IP67, water and dust resistant. Langsung aja kita buka. Nah, ini dia headphone-nya si Samsung A53 5G. Untuk sisi desainnya sendiri, ternyata dia masih mirip sama A52 kemarin. Ya, hanya saja di bagian frame-nya ini terasa lebih mengkotak daripada si Samsung A52 itu sendiri. Dan untuk kameranya, ternyata dia nggak terlalu menonjol. Dia agak flat dan masih lumayan menyatu sama bodi belakangnya ini. Kalau di A52 kemarin dia lebih menonjol daripada si Samsung A53. Nah, kita cek dulu di sebelah kanan ini ada power button, kemudian di atasnya ada volume button, kemudian di bagian atasnya ini ada mikrofon, kemudian di sebelah kiri kosong bersih, dan di bagian bawahnya ada charger, ada speaker juga, dan ada SIM tray. Kita coba cek SIM tray-nya. Oke, ini dia untuk SIM tray-nya sendiri. Bisa kelihatan kan Taslover ya? Oke, ini dia untuk SIM tray-nya ya Taslover ya. Untuk SIM tray-nya sendiri dia mendukung hybrid. Jadi dia bisa kita pakein micro HD ataupun dual SIM. Oke, kita balikin lagi ke posisinya. Nah, tapi sayangnya nih ya Taslover ya, kali ini si Samsung A53 ini tidak mendukung lagi audio jack 3,5 mm. Padahal menurut Rahma ini jadi salah satu
poin yang penting karena Rahma sendiri masih sering pakai headset dan lebih prefer pakai headset yang masih ada kabelnya gitu karena takut hilang kalau pakai yang wireless. Nah, jadi buat kalian yang masih sering pakai jack 3,5 mm, siap-siap say goodbye ya buat bungkus si Samsung Galaxy A53 5G ini. Oke, langsung kita nyalain handphonenya. Sip, udah nyala, kita langsung setting-setting dulu ya. Nah, itu dia tadi kita udah lihat sisi desain dari Samsung Galaxy A53 5G ini. Sekarang kita bakal coba compare sama Samsung S20 FE. Cus, kita compare. Oke, ini dia Samsung S20 FE dan Samsung A53 5G. Langsung aja kita compare desainnya kedua seri Samsung ini. Oke, untuk bezelnya sendiri kalau kita lihat-lihat sebetulnya dari sini kelihatannya hampir sama banget. Tapi kalau emang diperhatiin banget, ini di bagian sampingnya itu lebih tebal lagi dikit si Samsung A53 5G ini sendiri. Terus untuk framenya, ini emang kelihatan banget bedanya. Untuk framenya si Samsung A53 5G itu dia lebih flat, lebih mengotak gitu. Sedangkan si Samsung S20 FE itu lebih melengkung. Nah, untuk bagian belakang dia sama-sama dari polikarbonat dan keduanya juga sama-sama matte dan kebetulan ini sama-sama warna putih jadi kita bisa ngelihat perbedaannya. Dan untuk si Samsung S20 FE ini dia ada efek gimana ya, kayak dia tuh ada shiningnya gitu kalau misalkan kena cahaya. Terus untuk si Samsung A53 ini benar-benar nggak ada gitu, benar-benar cuman putih aja. Kalau yang si Samsung S20 FE dia lebih shining gitu kalau kena cahayanya. Tapi kedua-duanya sama-sama matte. Dan dari segi desain kamera, si Samsung A53 5G ini, dia kameranya tuh nyambung sama body si Samsungnya ini sendiri. Jadi dia bodinya, terus dia langsung nyambung, nggak misah gitu. Sedangkan si Samsung S20 FE kelihatannya misah. Ada desain tersendirinya. Kalau si A53 itu bisa kelihatan nggak terlalu menonjol dan dia flat kayak jadi satu gitu sama body back covernya itu sendiri. Nah, untuk kameranya ini quad kamera, sedangkan si Samsung S20 FE dia triple kamera. Gimana nih tas lover? Bingung banget kan kalau antara kedua handphone ini? Tapi untuk si Samsung A53 5G ini kelihatannya lebih stylish dan lebih compact aja, lebih compactable gitu kalau aku pribadi pegangnya. Dan berhubung tangan aku juga cukup kecil ya, aku ngerasa lebih compact karena framenya ini sendiri yang kotak dan flat, jadi rasanya lebih pas di genggaman. Dan untuk Samsung S20 FE ini mungkin dia lebih minimalis gitu dengan triple kameranya, dan ini lebih stylish. Jadi ini tergantung preferensi masing-masing ya tas lover ya. Oke, untuk Samsung A53 5G ini spesifikasinya terdiri dari panel Super AMOLED dengan refresh rate 120Hz dan bentangan layarnya yang 6,5 inci. Dan dia juga dibekali dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Dan untuk Androidnya sendiri dia sudah Android 12 One UI 4.1 dengan chipset Exynos 1280 dengan fabrikasi 5 nanometer. Dan dia juga dilengkapi dengan IP67 dust and water resistant, dan untuk baterai sendiri berkapasitas 5000 mAh. Dan yang kita bawa kali ini yaitu yang varian Awesome White dengan varian RAM-nya sendiri 8GB dan memori internalnya 128GB. Oke, kita cek apakah ada NFC di sini. Oke, ternyata ada NFC-nya juga nih tas lover. Ada NFC, kemudian ada link to Windows, perekam layar. Oke, cukup lengkap ya fiturnya. Oke, kita udah bahas untuk spesifikasi HP-nya. Sekarang kita lanjut ke bagian kameranya nih. Untuk kameranya sendiri, dia dilengkapi dengan quad kamera. Ada kamera utamanya 64 megapiksel, ultra wide 12 megapiksel, kemudian ada kamera makronya 5 megapiksel, kemudian ada kamera depth-nya juga 5 megapiksel, dan kamera selfie-nya yang masih menggunakan Infinity O display dengan resolusi 32 megapiksel. Oke, sekarang kita langsung tes kameranya ya. Nah, tapi untuk kameranya sendiri kita bakalan compare juga sama si Samsung S20 FE. So, langsung aja kita bakal tunjukin hasil-hasil dari compare kedua handphone ini.
Untuk hasil fotonya, sekilas sudah kita tes pada Samsung A53 menghasilkan warna yang vibrant. Sepintas ini sangat mirip dengan hasil si Samsung S20 FE itu sendiri. Hanya saja di beberapa kondisi Samsung A53 terasa lebih oversaturate dan kadang agak kebiruan. Untuk lensa telenya sendiri pada Samsung S20 FE terasa lebih terjaga detailnya ketimbang Samsung A53, dan pada kamera depan skin tone-nya antara kedua handphone ini cukup berbeda. Pada Samsung A53 menghasilkan warna yang lebih mendekati asli, sedangkan pada Samsung S20 FE terlihat sedikit pucat. Perekaman video Full HD 60 fps pada Samsung A53 5G dan Samsung S20 FE. Ini adalah audio dari A53 dan ini adalah audio dari S20 FE. Perekaman kamera depan pada Samsung A53 5G dan Samsung S20 FE. Ini adalah suara dari Samsung A53 5G dan ini adalah suara dari Samsung S20 FE. Bagaimana menurut kalian? Nah, dari sisi desain udah kita lihat, dalamnya juga udah ya kan. Nah, sekarang nggak lengkap pastinya kalau misalkan kita nggak ngomongin soal performa. Apalagi di tahun 2022 ini semua udah serba kenceng. Sekarang kita mau lihat juga gimana sih performa dari si Samsung A53 5G ini. Kita bakal compare sama Samsung S20 FE. Kita bakal tes gaming, so langsung aja check this out. Nah, pada bagian chipset ini kita sudah coba tes gaming, yaitu pada PUBG. Samsung A53 5G ini mendapatkan settingan awalnya itu di HD High, dan ini terbilang cukup jauh jika dibandingkan dengan Samsung S20 FE itu sendiri. Pada Samsung S20 FE bisa mendapatkan settingan HDR Ultra, dan ini sendiri kemungkinan karena chipset yang dibawa oleh Samsung A53 masih baru sehingga dia belum optimal dan beberapa settingan masih belum di-unlock. Dan saat dimainkan, Samsung A53 ini terasa kurang smooth dan berasa kayak make HP entry level, jauh banget rasanya dibandingkan dengan Samsung S20 FE yang smooth dan stabil saat dimainkan. Nah, dari impresi awal kita dengan Samsung A53 ini cukup positif ya, karena dari performanya itu cukup mumpuni dan kameranya juga yang masih keren untuk digunakan, layarnya yang nyaman untuk scrolling, dibekali dengan 120Hz. Ya, walaupun garis desainnya itu sendiri masih mirip dengan pendahulunya yaitu Samsung A52, dan sepintas setelah kita compare dengan Samsung S20 FE pun masih cukup berimbang. Jadi kita akan tes dulu selama semingguan, kita akan pakai lebih intensif lagi, baik itu di bagian performanya, lebih digeber, dan juga baterainya untuk penggunaannya. Apakah sehemat itu dan sekuat itu? Nah, untuk itu aku juga butuh tanggapan kalian, apakah kita perlu compare atau review aja nih. Langsung aja drop tanggapan kalian di kolom komentar ya. So, buat lovers semuanya yang berminat untuk membungkus si Samsung A53 5G ini bisa banget melalui link pembelian di description box kita. Udah kita cantumin, dan don't forget to turn on notification biar nggak ketinggalan notif terbaru dari Tetsuma. Thanks for watching, jangan lupa subscribe ya. Akhir kata, bye dan see you next time.